Saya pun terus bertanya, Tuhan, mengapa di Lembata ada bermacam-macam kegelapan? Tuhan menyampaikan, jenis kegelapan yang ada di Lembata hanya bisa diatasi dengan jalan berpuasa. Dan Tuhan menyerukan, sampaikan kepada seluruh umat, segala suku, segala agama untuk menjalankan 40 hari puasa untuk menghentikan kutukan. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa berpuasalah mulai dari hari Rabu Abu selama 40 hari. Makanlah 1 hari 1 kali pada jam 6 sore. Sediakan nasi putih dan air putih pada jam 6 sore. Aku akan mencurahkan tubuh dan darahku ke dalam makanan dan minumanmu. Aku akan memberikan kekuatanmu bagimu dalam menjalankan puasa dan akan menyempurnakan gizi bagimu. Berdoalah aku percaya 1 kali, Bapa kami 1 kali, dan salam ada 3 kali. Tetapi kalau kamu menghadapi tantangan, segeralah berdoa 5 peristiwa rosario. Dan Tuhan pun menyampaikan kekesalannya. Tuhan mengatakan, mengapa kamu puasa tawar-menawar? Tubuh dan darahku diserahkan bagimu tidak tawar-menawar. Tetapi mengapa umat manusia berpuasa tawar-menawar? Saya pun mendengar segala perkataan itu, dan oleh pekerjaan Roh Kudus saya tetap mengingat apa yang Tuhan sampaikan kurang lebih 11 tahun yang lalu. Dan ketika sampai jam 3, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau begitu apa yang saya harus buat di dunia? Tuhan menyampaikan, buatlah sesuai kehendakku, bukan kehendakmu. Karena kehendakku membawa engkau kepada kesempurnaan, sedangkan kehendakmu membawa engkau kepada kebinasaan. Saya pun lanjut bertanya, apa artinya binasa? Tuhan menyampaikan, binasa seperti kita membakar kayu api, lama-kelamaan dia menjadi debu. Tuhan menyampaikan kepada saya perumpamaan tentang puasa. Seperti baju putih yang barusan dibeli, lama-kelamaan dia kotor, memudar, bahkan ternoda. Hanya dengan rinso saja tidak bisa membersihkan baju yang kotor dan ternoda itu. Kita butuh pemutih seperti Beclean untuk membersihkan noda-noda itu. Saya pun bertanya, apa artinya Tuhan? Tuhan menjawab, kita baru lahir tidak mengenal dosa. Tetapi kita mulai beranjak ke dewasa, kita mulai mengenal dosa. Ada dosa ringan, ada dosa yang berat. Hanya dengan doa, sampai mati ada sebagian dosa kita yang tidak terhapus. Kita butuh pemutih atau pemurni, yaitu puasa, untuk memurnikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan juga menyampaikan bahwa dalam berpuasa, engkau harus menyangkal diri. Saya bertanya, Tuhan, apa artinya menyangkal diri? Tuhan menyampaikan, menyangkal diri seperti dalam berpuasa, kamu ingin makan makanan yang enak. Tapi makanan yang kamu ingini, kamu berikan kepada orang yang sungguh-sungguh lapar. Niscaya orang itu akan mendoakanmu, dan doanya akan didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan melipat gandakan pemberianmu. Dan ketika tiba jam 3 pagi, saya menuju ke kamar kecil. Saya berpikir kembali sebagai manusia normal, pasti Tuhan sudah pergi. Namun ketika di kamar kecil, saya melihat Tuhan berada di dalam rumah saya. Hati saya sedih sekali karena saya meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan pun berkata kepada saya, kamulah yang meninggalkan aku, bukan aku yang meninggalkan kamu. Hatiku sedih sekali. Dan Tuhan melihat segala apa yang diperbuat oleh manusia, walaupun itu di tempat tersembunyi. Dan suatu waktu saya berdoa dalam keheningan. Saya bertanya, Tuhan, apakah semua yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan, yang saya alami bersama Tuhan, apakah ini nyata? Tunjukkan kepada saya kebenarannya. Tuhan menyuruh saya
membaca Yohanes 6:67, Tuhan menyampaikan bahwa perkataanku adalah perkataan yang benar, rohku adalah roh yang kudus dari Allah. Kemana lagi kamu akan pergi? Saya pun tertunduk dan merenung bahwa semua yang Tuhan sampaikan adalah kebenaran. Dan di tahun Yubelium ini, tahun yang penuh rahmat ini, saya memberanikan diri untuk memberikan kesaksian ini. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian lain, petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada saya, akan saya buat tahap demi tahap, sehingga bagi Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudari yang menonton atau menyaksikan kesaksian iman ini tidak merasa bosan. Mari di bulan puasa yang tinggal beberapa hari lagi, kita sama-sama berjuang untuk berpuasa. Sebelum kita berpuasa, kita harus mengakui kita punya kesalahan-kesalahan. Tidak boleh ada permusuhan dengan siapapun. Kita harus mendapat berkat dari imam. Dan diupayakan agar setiap hari kita menyantap tubuh dan darah Tuhan. Namun ada kalanya kita merasa lemah. Tuhan menyampaikan ketika kita merasa lemah, kita segera berdoa. Dan kalau dalam keadaan berdoa kita masih merasa lemah, makanlah firman-Nya. Kita baca roti hidup, air sumber kehidupan ada di Injil Yohanes bab 6. Dan kalaupun kita masih merasa lemah saat berpuasa, Tuhan menyuruh, untuk apa saya ciptakan air? Mandilah untuk menyegarkan tubuh kita. Dan banyak sekali pesan-pesan Tuhan yang akan saya sampaikan kemudian. Terima kasih Bapak Mama, kakak adik, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, bila mau menyaksikan kesaksian ini. Semoga Roh Kudus menggerakkan hati kita semua untuk kita bertekun dalam puasa, mulai dari hari Rabu Abu ini selama 40 hari. Mulai dari hari Selasa jam 6 sore, kita makan nasi putih dan air putih, kita buka. Setelah itu sampai dengan jam 6 sore di hari Rabu Abu, baru kita makan nasi putih dan air putih. Kita lakukan itu. Kalau kita terbiasa, kita akan bisa bersama dengan kekuatan dari Tuhan. Sekian dan terima kasih.